Karena dengan menjaga hati, mantan kita akan inget terus. Dai. Halo Mas Yofi. Terima kasih nih nyepetin ke sini. Ketemu juga nih Mas Yofi nih. Waduh. Kita pakai masker tetap jelas kan? Jelas kan? Aman jadi, ya. Teman-teman pemirsa Badai TV, ini hari ini gua ketemu sama salah satu panutan bermusik, Mas Yofi Widianto. Rumahnya deketan ya, tapi baru ketemu sekarang ya Mas. Baru ketemu sekarang kita di Kongres. Mas Yofi apa kabar? Baik, alhamdulillah Badai. Baik ya. Alhamdulillah sehat, moga-moga kita semua terjaga ya. Sekarang kondisi lagi pandemi gini, kemana-mana kita harus seperti ini, tapi kenormalan baru ya Mas? Betul, new normal. Iya, ini aku baru pertama kali ke Yofi Music School. Ini tempatnya sangat bersentuhan dengan alam ya. Di belakangnya ada area begini gitu ya. Ada pohon rambutan di atas. Oh, ini pohon rambutan ya? Kalau malam nggak ada yang di sini kan? Nggak ada. Kadang-kadang di atas tuh main piano sendiri. Wah, serem banget. Mas Yofi di sini udah berapa tahun? Yofi Music School ini? Mungkin udah tahun ke-6 ini. Tahun ke-6 ya? Di sini. Wow. Murid ada berapa? Sekitar 300-an lah. 300. Di sini aja atau ada di sini, cabang? kalau mungkin di Bandung lebih banyak lagi, ada kota-kota lain. Wow. Jadi teman-teman pemirsa Badai TV, hari ini adalah episode kedua Ngokar. Kita kontennya ngokar nih. Ngokar. Ngobrol karya. Ngobrol karya. Waduh. Ngokar, ngobrol karya. Hari ini gue mau wawancarain Mas Yofi, di mana Mas Yofi ini adalah seorang produser, arranger, songwriter, dan juga apa namanya, ya semualah, dia penggiat ini juga, apa namanya, budaya juga ya Mas? Penggiat budaya, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Oke, Mas Yof, ini aku mau nanya yang lebih personal nih Mas Yof nih. Awal-awal kita mulai dari situ dulu ya. Mas Yofi itu kan namanya, nama aslinya siapa sih? Yofi Widianto aja atau ada Yofi Widianto Wiryawan. Bapakku Wiryawan. Yofi Widianto Wiryawan. Tapi Yofi Widianto yang orang tahu. Kalau dulu sih cetakannya itu karena lahir di bawah tahun 70. Oke. Itu masih ejaan lama. Jadi namaku tuh Jovi. Widianto. Jadi sebelum ada Bon Jovi namaku udah Jovi duluan. Tahun 68 udah di Jovi Widianto. Jadi bapakku mungkin ada cikal bakalnya nggak tahu gimana, tiba-tiba ada Bon Jovi gitu namanya. Berarti sesuai dengan band rock. Berarti harusnya kalau Bon Jovi, Bon Yofi harusnya. Bong Yofi bacanya Bon gitu. Jovi. Mas Yofi, Yofi Widianto. Yofi itu artinya apa sih? Ada ini nggak? Jadi kalau menurut ayah gitu, Widianto sebenarnya. Widianto. Nama aku tuh Widianto. Nah, Widi itu satu. Widi satu. Dian itu cahaya. Oke. Anto tuh lelaki Jawa. Lelaki Jawa yang menjadi cahaya untuk secara filosofisnya begitu. Oke, lelaki Jawa yang menjadi cahaya. Ya, satu Widinya. Satu lelaki Jawa, anak pertama maksudnya. Oh, anak pertama. Oke. Widianto gitu, karena lebih itu cita-citanya ayah. Oke. Sejauh ini cita-cita ayah udah tercapai belum Mas Yof? Iya, saya selalu bersyukur dengan apa yang didapat, tapi sebenarnya secara ideal pastinya saya merasa terus selalu ingin bisa mewujudkan amanah orang tua. Amanah orang tua ya. Beliau sudah tidak ada, tapi moga-moga bisa berbahagia di atas sana. Amin. Ibu masih ada, moga-moga ibu juga bahagia dengan segala yang kita lakukan, maksudnya kita perbuat, kita karya-karya dan sebagainya. Walaupun pastinya banyak kekurangan, banyak kesalahan, apalagi anak band yang rock and roll dan sebagainya. Jadi udah dulu SMA-nya nakal mungkin ya, kuliahnya kadang-kadang bolos, tiba-tiba ke Jakarta ngeband, banyak sekali yang kadang-kadang orang tua dilelahkan oleh kita. Moga manusia itu indah pada akhirnya gitu, makin lama makin baik, moga-moga tercapai harapan itu. Jadi TK, SD, SMP, SMA di Bandung semua? TK di Bandung, SD sebagian di Surabaya, SMP di Bandung, SMA, kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung ya. Nah, kuliahnya Mas Yofi ini kalau nggak salah hubungan internasional ya Mas ya? Ya, FISIP Sospol. Di SMA-nya SMA 5 Bandung. SMA 5 Bandung. Lalu ke FISIP Unpad. Karena ya memang Bandung kan tempat-tempatnya tuh enak ya. Jalan kaki, romantis. Oh, deket-deket ya? Deket-deket semuanya. Iya. Nah,
Mas Yofi pernah nggak, ekspektasi orang tuanya Mas Yofi itu dulu apakah udah ngelihat Mas Yofi main piano, itu udah ditebak akan jadi musisi atau jadi profesi lain? Enggak, sama sekali enggak boleh malah. Jadi ayahku tuh berharap aku jadi, istilah orang lama tuh bilangnya, kamu harus jadi cendekiawan. Cendekiawan. Bapakku malah seneng kalau aku jadi dosen, atau jadi apa ya, kalau ibuku ingin aku jadi diplomat katanya ya. Macam-macam lah cita-cita orang tua. Tapi memang karena waktu SD, SMP, SMA itu kebetulan sering ranking 1 gitu loh. Jadi sempat jadi pelajar-pelajar itu lalu masuk ke kampus juga lewat jalur PMDK, nggak pakai testing, lulus Unpad. Ya ibuku sama bapakku berharap itu. Tapi ketika waktu di kuliah di Unpad, waktu di SMP itu SMA udah mulai main piano tuh, nyuri-nyuri tuh. Di hotel-hotel klasik di Bandung. Ayahku sempat bilang, "Ini sampai kapan kamu mau gini main musik? Main musik tuh banyak saudara-saudara kamu jadi anak band." Memang kebetulan ada saudara-saudaraku yang jadi. Maksudnya ini reguleran nih? Anak band enggak, jadi aku antara Senin Kamis tuh main piano sore-sore gitu. Hari Sabtu aku biasanya ngeband jazz gitu, yang ini dulu penyanyiku tuh Ruth Sanaya, Utami, ada 3 orang trio lah gitu, saya 3 trio, kadang trio kadang kuartet. Nah, orang tuaku tuh sebenarnya berharap aku tetap jadi pelajar, ingin jadi ya lebih ke akademis lah. Nah, terus satu waktu tahun 90 aku ikut sebuah festival di Taipei, festival komposisi. Itu dengan Indonesia 6 ya? Enggak, belum dengan Indonesia 6. Nah, kebetulan lagu itu mendapat The Best Composition Award. Kan tingkat dunia pada waktu balik ke Indonesia dong. Terus gak ada yang tahu. Nah, terus bapakku bilang gini, tuh lihat tuh, jadi pemusik itu mau menang tingkat dunia, nggak ada yang tahu. Buat apa, cuma ada wartawan sedikit yang beritain kayak gitu ya. Lalu ibuku bilang gini pada waktu itu, nggak apa-apa, kamu nggak ada yang tahu, tapi ibu adalah fans pertama kamu yang tahu kamu menang di luar sana. Nah, kata-kata ibu itu yang menjadi inspirasi kenapa saya begitu mencintai dan mengagungkan wanita dari berbagai sisi keindahan. Jadi wanita itu indah bukan karena kita hanya jatuh cinta pada pasangan, atau mungkin karena kecantikannya aja gitu ya. Tetapi dari mulai ucapan, dari mulai kata-kata, seorang ibu dan wanita itu selalu ada nilai-nilai lebih yang bisa ditangkap kita sebagai sesuatu pegangan hidup gitu. Dan semua perempuan kan jadi seorang ibu, biasanya jadi ibu kan. Artinya pasti jadi ibu gitu. Nah, di situ pasti ada nilai-nilai bagaimana para wanita itu menyayangi anak-anaknya, bagaimana mereka mendidik. Nah, itu nilai-nilai luar biasa yang nggak bisa dilupakan. Oleh sebab itu, ketika melihat perempuan yang begitu cantik, itu nggak harus dari fisiknya saja dia cantik, walaupun itu jadi trigger untuk menulis lagu misalnya. Betul. Padahal kan nulis lagu banyak yang cantik-cantik ya? Amin. Amin. Jadi, ya kata-kata ibu tadi. Lalu ayahku langsung di situ ternyuh. Dia bilang, oh ya. Terus bapak bilang gini, udah itu ikut juga sama Indonesia 6 kan ya. Menang di Southeast Asia, di Hong Kong, lalu menang di Jepang. Lalu menang lagi sama Kahitna tuh. Di Tokyo, di Budokan, dapat gold prize atau apa. Juara 2 juga tingkat dunia. Nggak ada yang tahu juga, ya sedikit lah. Paling teman-teman kita pemusik atau wartawan, waktu itu majalah apa ya? Hanya sedikit ya yang mengcover itu. Tapi bapakku bilang gini, udahlah Yof, kamu main-main musik-musik itu, latihan-latihan main piano, keriting-keritingan itu katanya, tapi nggak ada yang tahu buat apa. Kamu harus bisa buat lagu yang dinyanyikan dari Sabang sampai ke Timur-Timur. Dia bilang, waktu dia bilang Timur-Timur. Sabang sampai Timur-Timur. Pada waktu karena terakhir provinsi terakhir tuh waktu itu Timur-Timur. Berarti masih 27 provinsi nih? Iya, masih 27 provinsi. Jadi bukan Sabang sampai Merauke, tapi Sabang sampai Timur-Timur. Iya, aku coba deh Pak, aku buat lagu. Nah, aku buat. Nah, mulailah buat lagu, dan kebetulan udah mulai dikenal. Nah, itu ayahku, yang cerita yang cukup mengharukan adalah ketika lagu-lagu itu mulai ngetop, ayahku udah mulai stroke dan gak bisa bangun. Padahal ayahku cita-cita adalah menonton konser tunggalku. Nah, yang ketika mau konser tunggal, pada waktu mau konser tunggal apa gitu, aku buat konser tunggal di Balai Sidang di Jakarta, ayahku keburu nggak ada. Nah, jadi ada banyak cerita yang membuat saya semangat, terus begitu mencintai musik.
Karena untuk menjadi pemusik ini perjuangannya begitu besar. Iya. Tidak instan seperti orang bayangkan Iya. dan tidak mudah seperti orang bayangkan. Iya, pasti. Ada nilai-nilai perjuangannya, tetapi di situ yang selalu aku tanamkan dari bapak dan ibu itu selalu mengatakan kata-kata yang sama. Pada waktu itu dia ngomong gini, manusia yang membumi itu, manusia yang merendahkan hatinya itu akan selalu mendapat bantuan semesta. Dan semesta akan meninggikan orang-orang yang merendahkan hatinya. Oke. Jadi ketika ucapan-ucapan seperti itu saya selalu jaga. Pertama yang harus kamu lakukan apa? Katanya sederhana. Kamu kerja di studio rekaman. Kamu jangan cuma ingat produser yang membayar kamu. Katanya pada waktu itu kan dibayarin sama dia. Bukan orang-orang hebat artis-artisnya, tapi Mang yang jagain kamu di studio siapa? Yang bersihin studio siapa? Yang bikinin makanan siapa? Yang bikin gitu, nah itu jadi kebiasaan saya begitu, saya hafalin itu semua dari kru-kru dari di musik, dulu tim record ya. Tim record. Di mana-mana tuh saya hafalin sampai sekarang saya menjalin hubungan baik sampai ke kru-kru saya yang dan itu ternyata yang bisa kita ambil dari sana adalah bahwa dari orang-orang yang dianggap kecil oleh sebagian orang itu ada harapan besar yang menolong kita, ada doa-doa besar yang membawa kita sampai ke titik ini gitu misalnya. Katakanlah ke titik ini gitu. Mungkin kalau titik ini tuh maksudnya ya sekarang alhamdulillah lagu banyak misalnya yang didengarkan masyarakat banyak, yang menjadi hits dan sebagainya, itu bonusnya gitu. Tetapi apakah itu lahir dari kepandaian saya? Saya nggak pernah yakin itu, tapi saya yakin dari doa-doa orang yang dianggap kecil itu membawa harapan besar untuk itu. Jadi itu pula yang membuat dari kru-kru Kahitna yang udah 35 tahun, 36 tahun ini dan sebagainya, membuat saya mencoba terus menjaga amanah sebaik mungkin di luar sepak terjang karya kita, kerja keras kita. Tetap tidak pernah lupa ada orang-orang yang mendoakan kita di sekitar kita. Ya, wah menarik banget ya teman-teman Badai TV. Mas Yofi ini selalu apa ya, punya filosofi menarik gitu di dalam hidupnya dan tadi Mas Yofi juga bilang bahwa manusia yang merendahkan hatinya itu pasti akan dibantu oleh semesta juga ya. Iya. Jadi yang menarik nih Mas Yofi, berarti kan papanya Mas Yofi kan awalnya kurang support lah untuk di musik. Betul. Tapi padahal dia yang mendorong Mas Yofi untuk bikin lagu yang bisa dikenal seluruh Indonesia gitu. Akhirnya begitu. Ketika dia mungkin kasihan juga sama anaknya ya. Udah ikut festival ini tingkat Jawa Barat, ini tingkat nasional, tingkat apa. Sampai sini begitu digangguin dulu. Dulu kan tuh lihat tuh Yayu Basuki peringkat 32 dunia. Semua orang tahu Indonesia hebat kan mereka. Kamu apa? Kemudian kadang-kadang bercanda-bercanda gitu. Menarik. Dia mungkin untuk melecut aku. Lihat tuh pemain-pemain bulu tangkis, dia dapat All England, dapat apa. Kamu apa? Nah, kata-kata itu melecut saya sambil ingin buktikan pada Bapak pada waktu itu, Pak, saya bisa membuat orang Indonesia mencintai karya kita. Dan aku pernah bilang, Pak, sebenarnya yang paling penting itu bukan kita populer kok. Pada waktu itu pembelaanku pada waktu itu mungkin itu denying mungkin pada itu. Tapi bagaimana karya kita diapresiasi. Nah, karya kamu diapresiasi belum? Ya belum banyak, ya belum jelas. Aku pada waktu itu kan belum jelas jadi. Tapi kita harus berusaha gitu. Ya udah bagus. Beliau bilang ya udah bagus. Kamu usahakan terus ya. Papa pasti akan bangga dengan sekecil atau sebesar apapun yang kamu lakukan dengan sepenuh hati. Wow. Akhirnya bapak saya benar-benar mendukung saya. Akhirnya ketika saya ikut festival lagu nasional di Jakarta, apa di mana, akhirnya bapak saya itu yang nganter-nganterin tuh bawa mobil. berarti gitu. Mensupport untuk menuju ke sana juga ya. Oke. Hanya awalnya saja ketika dia tahu di SD-nya seperti apa, SMP-nya, dan bapakku tuh kan paling seneng kalau misalnya aku bagi raport. Dia datang ngambil raport. Nah, ketika ngambil raport itu biasanya kan ibu guru atau wali kelas ngomong, Yofi Widianto, misalnya kebetulan pada waktu ranking pertama. Nah, tuh bapakku tuh di depan teman-teman. Ada sebuah kebanggaan ya. Dia ngomong gini biasanya, iku anakku. Ngomong di antara itu, kalau aku ingat itu cukup mengharukan. Part-part itu yang akan sekarang aku lagi dibuat film tentang kehidupan pribadiku dari itu. Aku nggak mau hilang ya, itu bapakku kayak gitu dan bagaimana dia menitikkan air mata dan ketika dia pulang dan aku ngajak makan di pasar karena aku jadi ranking 1 itu nggak boleh hilang dari cerita itu. Luar biasa. Berarti Mas Yofi lagi nyiapin film nih? Bukan aku yang nyipin, orang lain yang orang lain sedang membuat film. Sebenarnya ada perusahaan besar yang sedang membuat film, tapi saya nggak tahu, ini kan pandemi juga nggak ada layar ya. Jadi ditunda. Menurut aku jangan paksakan untuk membuat sesuatu kalau tidak mendukung situasinya. Biarkan ini
kalaupun ada cerita ini menjadi inspirasi saja, menjadi penyemangat. Mau ada filmnya, mau ada nggak apa-apa kok. Ini udah jalan kehidupan yang memang harus saya lewati. Siap. Wah, menarik nih. Wow, keren. Nah, Mas Yofi, aku mau nanya, pengaruhnya seorang Abang Elva Sesoria nih buat kehidupan bermusiknya Mas Yofi itu sejauh apa, Mas? Nah, Abang Elva Sesoria itu adalah kebetulan kakak sepupu. Kakak sepupu, oke. Kakak sepupu dan neneknya sama, Nah, bapakku itu kan ngeliat Bang Elva dengan teman-temannya itu ya. Oke. So ngeband, main jazz, mana di mana balik apa gitu, senang-senang apa gitu. Nah, bapakku bilang, nah itu main band tuh kayak gitu, senang-senang apa gitu. Padahal Bang Elva itu salah satu jenius yang dimiliki Indonesia. Iya. Ya, bagaimana dia mengkomposisi, buat aransemen, buat apa, orkestrasi yang luar biasa. Tapi tetap ayah saya bilang, kalau bisa jadi cendekiawan aja deh. Mau kamu jadi dosen kayak mau jadi apa, Bapak seneng kalau kamu bukan main musik, awalnya itu, tapi setelah saya menunjukkan perjuangannya itu, akhirnya Bapak luluh, malah Bapak yang salah satu orang yang mensupport, bahkan dia kadang-kadang nganter-nganter kalau untuk acara ngeband Kahitna tuh beliau ikut seneng gitu. Wow, keren. Jadi teman-teman Badai TV ini semakin seru nih ngobrol sama Mas Yofi Widianto. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya nih, please subscribe, like, and share channel Badai TV yang ada di bawah ini. Kemudian saya juga minta terima kasih untuk Yofi Music School yang udah menyediakan tempat nih hari ini. Dan juga orang tua grup yang sudah memberikan cemilan-cemilan kita pada hari ini. Oh, orang tua ya ini? Kita kan udah ini juga ya, sebagai orang tua ya Mas ya? Oh enggak ya, Mas Yofi kelihatan muda terus. Saya orang tua nih ya. Di mana-mana udah dipanggil papa sekarang ya. Oh iya, benar. Oke Mas, sekarang gue mau masuk ke segmen ininya, Mas Yofi Perjalanan Musik. Kahitna ini udah berapa tahun sekarang, Mas? Bulan Juni ini tanggal 24 ini pas 35 tahun. 35 tahun. Resminya ya. Oke. Karena ditandai dengan kemenangan kita di tingkat nasional. Kita ditandai padahal lahirnya sebelum itu sebenarnya. Oh, jadi jauh sebelum itu udah ada. Udah ada sebelum itu, sekitar ya di tahun yang sama tapi sebelum itu. Jadi udah 35 tahun. Yofi Nuno 20 tahun baru kemarin. Yofi Nuno 20 tahun. Kahitna 35 tahun, suasana 35 tahun itu gimana Mas Yof? Itu kan long journey banget kan? Iya, long journey banget, dan kita merasakan bagaimana perjuangan naik mobil dari Bandung, naik bis dari Bandung ke Jakarta, ditolak-tolak produser, balik lagi ke Bandung, Jakarta ngumpulin uang lagi buat rekaman ke Jakarta gitu. Akhirnya ditolong oleh Mas Benz Leo. Oh itu yang album pertama, Cerita Cinta ya? Gitu. Jadi banyak hal-hal indah yang dulunya sangat tampak sepertinya susah gitu, tapi sekarang kalau diingat-ingat jadi sebuah perjalanan indah yang diberikan Tuhan pada kami semua gitu. Jadi yang serunya lagi bahwa di Kahitna ini ada 9 orang, nggak ganti-ganti kecuali satu orang aja yang memang sempat keluar, memang bukan karena kita yang mengeluarkan juga, memang karena kondisi kontrak musiknya memang membawa kondisi pada waktu Roni Waluya harus keluar. Iya, Mas Roni Waluya. Lalu beberapa tahun berikutnya sempat berdua dulu, lalu ada Mario meneruskan. Jadi dan sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Moga-moga ya ini juga memberikan semangat buat teman-teman bermusik bahwa membuat band itu, bayangkan Badai berapa orang? Aku berlima aja susah kan? Susah banget. Kahitna 9 orang. 9 orang banyak banget, udah gitu ada manajemennya, ada karyawannya, ada krunya, dan itu rata-rata sama orangnya, cuma sekarang menambah aja, jadi ada nama, ada generasi baru lagi berikutnya yang mensupport Kahitna. Jadi yang terpenting adalah ada cinta yang besar terhadap grup itu dari semua membernya. Dan itu mungkin ada kebetulan saya mendapatkan rezeki dari Tuhan, mendapatkan teman-teman, sahabat-sahabat yang setia mendukung musiknya saya sebenarnya. Tetapi itu orang-orang yang hebat, ketika misalnya bukan sama mereka, belum tentu musik saya yang di Kahitna itu seperti mereka. Jadi bukan karena saya semata saya buat lagu, tapi karena environment, karena lingkungan mereka, karena bunyi yang dihasilkan mereka, karena vokalisnya mereka, karena pemusiknya itu, jadilah Kahitna yang seperti didengar sekarang. Jadi kalau orang bilang karena wah Kahitna itu besar karena Yofi Widianto apa gitu, itu sama sekali nggak bener, karena yang membuat besar ya yang bareng-bareng ini gitu. Saya hanya salah satu unsur dari Kahitna itu sendiri. Oke, masih ingat nggak Mas Yofi lagu pertama yang latihan sama Kahitna apa, lagu apa? Oh dulu kalau itu sih
pasti standar jazz gitu dulu. Oke. Kalau yang lagu dikhususkan Mas Yofi buat albumnya, lagu pertamanya apa? Lagu pertama itu ada banyak Mas instrumental. Jadi ada Pinocchio lah judulnya, yang ada di satu lagu instrumental yang masih ada di Kahitna juga ya, di Lajengan termasuk gak? Lajengan juga itu kalau itu udah tahun 90-an tuh. Sebelumnya ada beberapa instrumental fusion yang memang itu. Tapi memang kita lahir dari lagu-lagu standar seperti standar itu bukan STD ya. Standar itu memang standar jazz adalah jazz standar gitu ya. Jadi standard, yang harus dipelajari oleh kami yang memang mencintai musik jazz. Jadi lagu-lagu itu bukan berartinya. Bukan lagu yang tipenya standar gitu ya. Kadang-kadang lagu standar, sombong banget ya ngeliat lagu jazz dianggap standar. Enggak, bukan gitu namanya. Orang pada waktu ngomong jazz standar, kita harus bawakan bisa sama di nada dasar yang sama pada waktu malah kalau main ke session kan jam session langsung sama itu seperti Night Indonesia, terus On the Green Dolphin Street, banyak ya Autumn Leaf dan sebagainya. Kita harus bawain. Nah itu Kahitna membawakan lagu-lagu seperti itu sampai akhirnya ke era Earth, Wind & Fire kita bawakan lagu Earth Wind sebenarnya. Lebih banyak pengaruh band 9 orang juga kan, jadi itu banyak pengaruhnya untuk kita bagaimana harmonisasi vokal, walaupun kita nggak pakai brass section. Oke. Wow. Gitulah. Jadi teman-teman Badai TV, yang dimaksud Mas Yofi itu lagu standard itu ada bukunya ya, namanya Real Book ya Mas ya. Real Book. Real Book itu untuk jazzer atau teman-teman yang suka main fusion tuh harus belajar itu. Itu kitab yang harus dipelajari. Pelajari gitu. Bukan standar STD. Bukan standar. Susah itu pelajari. Wow. Mas Yof, masih ingat nggak album yang paling fenomenal dari Kahitna selama 35 tahun tuh album yang mana? Nah itu setiap lagu tuh punya kenangan-kenangan sendiri dan punya range pendengar yang cukup lama gitu. Jadi album yang mana yang paling fenomenal, Mas? Nggak ngerti ya, tapi kalau orang ngomong Kahitna, dia akan inget Cantik, dia tahu akan inget Cerita Cinta juga gitu. Tapi kalau generasi baru ingetnya Soulmate. Oh, Soulmate, ya. Mantan Terindah atau apa. Jadi cukup lebar gitu. Bahkan anak yang SMP, SMA waktu 3 tahun yang lalu kita terakhir ngeluarin album, taunya Rahasia Cintaku. Itu lucu deh, Rahasia Cintaku tuh lagu anak ABG tahu, mama-mamahnya pada nggak tahu, sama papa-papanya. itu yang di pensi-pensi jadi seru kadang-kadang. Jadi mereka begitu kencang lagi, loh kok ini tahu lagu apa ya? Oh, ternyata udah era digital. Jadi mereka kan masih CD dan kaset ya. Dari digital udah itu perpindahan banget. Jadi ya menyenangkan kita hadir di berbagai teknologi atau media yang menyajikan musik dengan semangat dan spirit yang berbeda. Jadi gelombang musiknya Kahitna tuh sangat luas banget ya, sampai akhirnya luas. Lagu-lagunya banyak diminati oleh 3 generasi ya Mas ya? Iya, hampir ke-4 kalau sekarang. Hampir 4 ya? Wow. Kan kalau misalnya, kalau ukuran 10 tahun ya. Kalau ukuran 10 tahun itu kan kita dari SD, SMP, SMA, dari TK udah dapet tuh. Iya. Udah sampai dapet. Udah itu 10 tahun berikutnya, 10 tahun udah ke 35 itu udah halaman ke-4 kan. Iya, betul. Jadi cukup luas dan itu juga sebenarnya kami merasakan bahwa ini bukan, karena kita tahu banget banyak grup-grup musik yang bagus, banyak grup-grup yang hebat, tapi Kahitna punya keberuntungan dicintai dalam berbagai generasi. Soulmate-nya tuh beda-beda ada. Jadi kalau yang usia generasinya ya. Jadi ada yang kadang-kadang yang lucu, ada di suatu pensi gitu, anak-anak SMA pada ngumpul-ngumpul gitu ya. Jadi soulmate-nya Kahitna kumpul. Udah gitu tiba-tiba mereka lagi kumpul-kumpul gitu sama anak teman-teman Kahitna kumpul, tiba-tiba ada yang ngejemput bapak ibunya. Loh, kalian ngapain di sini katanya? Apa di sini? Lagi mau ketemu Mama Yofi sama Mas Edi. Hei, nggak boleh manggil Mas ya. Manggil Om. Om. Ngapain sih Mama? Dia bilang. Kenapa? Terus dia ngomong, ih Mama rese banget ya. Rese banget apa? Nggak rese. Dulu juga Mama ngefans waktu Mama di Tarkanita. Oh, mamanya anak Tarki. Tarki dulu. Tapi tahun 90-an kali ya. Oke. Jadi pas Kahitna juga main pensi di era yang itu gitu. Mamanya anak kotak-kotak ya. Kotak-kotak. Terus sekarang anak-anaknya ketemu di Al-Azhar waktu itu ya. Udah anak-anaknya semua. Loh, pas ketemu lagi sama ya Hedi dan sebagainya. Lo ya gini. Itu anak gue, jangan ngapain main sama lu. Ya, kita mah yang denger nyanyinya siapa-siapa aja nggak apa-apa. Mau siapa aja nggak apa-apa. Ya itu hal yang lucu, yang unik, tapi kita senang dan bersyukur banget bahwa bisa disayang sama masyarakat Indonesia tuh saya tahu karena gini. Saya tahu banyak pemusik bagus. Banyak yang lagu-lagunya bagus. Tapi yang seberuntung kami, mungkin kami termasuk yang sangat beruntung dicintai, disayangi orang. Iyalah, 4 generasi kan. Ya gitu, misalnya. Gokil. Nah, hal itu tuh yang membuat teman-teman bertanya kan.
apa sih rahasia kehebatan? Nggak ada, sama-sama aja. Sama-sama Badai lagunya bagus-bagus. Amin, amin. Kalau itu Mas Yofi. Hanya memang murni tadi, kalau aku lihat bahwa memang ada doa-doa orang yang di sekitar Kahitna itu dan fans-fansnya juga cukup sangat solid. Dari generasi lama sampai sekarang tuh kalau Kahitna konser tuh nggak lama tuh udah sold out. Event di mana-mana ya berkali-kali soalnya ngelihat konser Kahitna tuh nggak pernah kesisa tiketnya. Nggak pernah kesisa dan banyak orang yang kebagian itu mengherankan dan aku sekali lagi ini dengan segala kerendahan hati dipastikan teman-teman, bukan Kahitna yang hebat, bukan saya yang luar biasa, tapi ada cinta yang hebat di luar situ. Yes. Jadi terima kasih juga buat Soulmate ya. Pastinya. Buat Soulmate sama Yofi Nuno fansnya. Yofi Nuno TYN. Teman Yofi Nuno. Oke. Wow, keren. Mas, setiap band itu kan punya masa-masa terburuk ya. Kalau menurut Mas Yofi, Kahitna tuh gelombang terburuknya di album keberapa dan di tahun berapa, Mas? Nah itu aku agak bingung sih Badai, sebenarnya kalau mikir yang terburuknya. Karena kalau sekarang ngeliat dari sisi ini sekarang gitu, itu yang buruk-buruk itu jadi indah sekarang gitu. Maksudnya itu kan masa-masa kita ada yang mulai bisa nabung banyak, ada yang hidupnya boros, jadi ada yang agak kacau dikit, ada apa dikit. Tapi akhirnya itu yang membuat kita sekarang makin erat, makin dekat. Tanpa peristiwa-peristiwa yang menjadi pembelajaran kita itu, mungkin kita tidak sedekat ini gitu. Dan teman-teman kita bayangkan ada 9 orang, keluarganya banyak, saling mendukung kalau sakit, saling bantu, saling apa. Itu kan pasti ada peristiwa-peristiwa religi yang kita alami, artinya secara ketuhanan, secara kemanusiaan, secara pendekatan humanisnya juga, bagaimana kesulitan-kesulitan itu, tantangan-tantangan itu menjadi sebuah sebuah tempat kita untuk saling menyayangi akhirnya gitu. Dan itu kan ajaib. Kalau bilang itu masa terburuk, enggak. Pada waktu itu teman saya misalnya ada yang terjerat misalnya agak-agak narkoba gitu pada waktu itu. Ya kita tegur, kita skors. Edi Yunus sempat diskors tapi bukan dikeluarkan. Begitu dia sadar baik lagi, kita peluk lagi, dan kita jadi sahabat. Dan dia adalah salah satu seorang yang paling mencintai Kahitna. Artinya gini, yang hebatnya dari vokalis-vokalis Kahitna itu Mbak Hedi, Mbak Mario, Mbak Carlo itu kan godaan solo banyak tuh. Tapi begitu Kahitna ada acara, ada apa, mereka korbankan tuh yang solo-solonya semuanya. Nah ini ada kaitannya sama rules dalam band nih. Kalau Kahitna pasti ada rulesnya kan, Mas? Ada, baik Kahitna, Yofi Nuno atau apapun yang di dalam ini ada rulesnya, ada aturan, tapi memang aturan ini disepakati bersama. Jadi yang awalnya ADART-nya itu teman-teman yang kita buat gini. Dan akhirnya mungkin yang agak cukup unik misalnya, semua teman Kahitna bisa mengakses semua kontrak. Melihat nilai-nilainya. Jadi keterbukaannya. Tapi saking sudah percayanya kita semua justru nggak pernah ngelihat sama sekali. Ya udahlah ya, urus aja gitu ya. Tapi kalau once mau ngelihat atau apa itu sangat bisa diakses. Sangat bisa diakses. Dan sejujurnya memang ada bagian Mas Yofi lebih sekian dibanding yang lain gini. Tapi yang menentukan itu teman-teman pada waktu itu. Jadi rapat sama manajemen, Mas Yofi dikasih presentasi gini ya. Aku begitu mereka menyampaikan pada saya, udah nggak apa-apa, kita mulai dari titik nol ya. Kita mulai dari, kan itu angka presentasi itu ketika dimulai dari titik nol kan semuanya imajiner. Dalam pengertian kalau kita susah dan nggak dapat apa-apa dan kita nggak kreatif, ya angkanya segitu-segitu juga nol. Tapi kalau kita kreatif, jangan-jangan jadi besar. Nah, mereka memberikan angka yang cukup, menurut aku sangat cukup, lebih dari cukup, dan akhirnya yang membuat aku bersemangat berkarya untuk Kahitna. Dan teman-teman juga seneng karena mencintai Kahitna itu, akhirnya sampai sekarang solid. Jadi nilai kita, kontrak kita dari angka yang sangat kecil sekali, sampai kapan hari pernah mendapatkan angka yang di luar pernah kita bayangkan dulu gitu. Ya ikutin aja, tinggal masuk-masukan ya sudah itu. Berarti memang teman-teman Kahitna ini sangat legowo ya, menganggap istilahnya Mas Yofi memang kontributor terbesar ya mungkin ya di Kahitna dari segi karya ya Mas ya. Dari segi lagu ya. Tapi kalau menurut aku sama saja karena gini. Teman-teman itu punya pewarnaan masing-masing. Gitarisnya punya warna yang unik, Andri itu ya. Terus lalu Mas Bambang punya kelebihan main keyboard yang seperti apa. The drummernya juga punya sentuhan. Jadi anak-anak kayak Mas Dodi punya kemampuan untuk kayak menata vokal dan apa-apa juga. Jadi semuanya itu punya kekuatan-kekuatan yang memberi warna. Jadi saya cuma salah satu bagian pewarnaan Kahitna itu sendiri gitu. Jadi bahwa lagu banyak dari saya, iya gitu. Karena teman-teman yang lain mungkin merasa
ah udahlah Mas Yofi aja. Udah ada jaminan mutu nih guys, jaminan mutu nih, ya kan? Nggak tahu kalau itu, nggak tahu, bilang, ah udah lama-lama ngomong, gua tuh Yof katanya, kalau buat lagu di depan lo, lama-lama nggak pede, brengsek katanya. Buat gimana-mana, padahal, loh nggak apa-apa yuk, akhirnya yuk kita aku gayet, kadang-kadang juga mereka, yuk idenya apa, terus aku gayet, seperti misalnya Carlo punya lagu apa gitu, akhirnya aku, ini chordnya kesini loh, ini gini nih, coba deh, cobain. Oh iya enak tuh, di ujung jalan itu. Nah, setahun kemarin tuh lagunya Carlo. Oh iya, gitu. setahun kemarin. Ya, setahun kan? kemarin ya pemirsa Wadah TV itu ciptaannya Carlo Saba ya. Jadi, wow. Banyak teman-teman tuh kadang-kadang Hedi juga dia buat liriknya gimana. Yuk kita arahan. Karena aku juga nggak ingin semua lagu di Kahitna itu kok ciptanya Yofi Widianto semua. Karena teman-teman itu pasti punya ide. Andri juga punya ide. Tapi di luar itu semua, di luar lagunya saja. Pemusik-pemusik dan penyanyi itu memberikan kontribusi warna yang besar buat musiknya Kahitna. Jadi nggak hanya saya di situ. Yofi Nuno nih Mas. Nah, Yofi Nuno. Yofi Nuno itu proyek solonya Mas Yofi, atau memang ada yang tidak tersampaikan di Kahitna terus bikin Yofi Nuno? Bisa kedua-duanya. Gitu ya. Jadi aku ingin punya band dengan gaya yang berbeda, yang tidak ingin mengganggu warnanya Kahitna. Gitu. Artinya kalau aku paksakan lagu-lagu Yofi Nuno di Kahitna, kasihan teman-teman Kahitna. Oh ya, siap. Karena masalah awalnya orang-orang banyak ngomong awalnya ya karena mungkin belum ada track recordnya pada waktu. Alah paling Yofi juga buatnya kayak Kahitna juga. Iya. Nah, saya kan ingin membuktikan pada masyarakat musik pada waktu itu untuk saya akan konsisten buat. Akhirnya pada satu saat nanti orang akan bisa dengan mudah membedakan Yofi Nuno dan Kahitna. Perlu waktu tentunya kan. Yang pertama aku buat musik yang sangat rock sekali dari mulai Indahku Ingat Dirimu dan sebagainya sampai ada tribute-nya Ian Antono dengan Iya, itu rock banget tuh ya. Itu Yofi Nuno yang awal Juwita itu sangat techno pop rock gitu kan. Jadi ya dengan lagu popnya tuh juga progresi chordnya. Progresi chord itu untuk kalau teman-teman mungkin jalur akordnya, itu beda. Formasi akordnya juga kalau Kahitna kan sangat lebar ya. Ada add 9 major 9, 11/13, chord 7/9 dan sebagainya. Itu ada di Kahitna. Kalau Yofi Nuno itu cenderung polos-polos. Triad ya. Paling banyak ya triad, paling banyak juga ada hiasan, ada 9, ada re-nya gitu ya. Do mi sol sama re gitu. Nah, itu konsisten dicoba awalnya. Jadi artinya kalau orang tiba-tiba ada Yofi Nuno punya lagu yang cuma 3 chord. Kahitna tidak ada. Kahitna harmonisanya cenderung luas. Lebar ya. Seandainya aku bisa terbang kemana-mana chordnya gitu ya. Tapi kalau ngomong Janji Suci, semua pun pemain gitar dimanapun akan bisa main lagu karena chordnya bolak-balik itu aja. Itu lagu paling gawat tuh di kawinan, seluruh kawinan di Indonesia ini gawat banget lagu itu, gila. Nah, jadi lagu itu juga ya kayak menjaga hati juga. Biarkan aku menjaga perasaannya, tapi punya kekuatan yang luar biasa ketika Yofi Nuno yang membawakan. Bayangkan kalau itu Kahitna yang bawain pasti nggak bisa gitu. Terlalu lebar, harmoninya ingin kaya gitu, malah jadi nggak dapat ketajaman konsepnya. Benar. Akhirnya ya setelah album ketiga orang tahu, oh iya beda kata aja Kahitna Yofi Nuno. Kalau misalnya Yofi Nuno begitu, aku sakit, nggak mungkin ditemukan not kayak itu dan lirik seperti itu ada di Kahitna. Jadi perbedaan lirik gitu. Harmonisasi chord dan lain-lain. Sangat konseptual dan akhirnya sekarang orang secara alam bawah sadar gak usah lihat gambar begitu. Oh ini Yofi Nuno. Oh ini Kahitna. Nah ini alhamdulillah itu waktu menjawabnya. Jadi pada waktu awalnya ketika orang-orang bilang nanti Yofi buatnya seperti Kahitna lah kalau gini-gini, itu nggak aku jawab karena aku juga apa yang harus jawab, emang aku juga belum membuktikannya. Perlu waktu untuk itu dan alhamdulillah Tuhan memberikan jalan. Akhirnya saya bisa buat 2 band ini sama-sama membawakan lagu-lagu romantis tapi dengan kacamata, gaya, yang visi, berbeda-beda dan cara angle yang melihat yang berbeda. Moga-moga sih sekarang semua orang udah dengan mudah membedakannya. Iyalah, Kahitna 36 tahun, Yofi Nuno 20 tahun. 20 tahun. Oke Mas Yofi, segmen terakhir nih dari pembicaraan kita nih ada namanya gaskir. Apa tuh? Nggak usah mikir. Oh, gaskir. Gaskir nggak usah mikir. Aku mau nanya aja, MU atau AC Milan? MU. Glory Man United. Gokil. Itu burung Liverpool marah sama aku. Oh gitu ya? You never walk alone. Oh iya. Tapi aku sebenarnya, aku tuh pencinta bola banget. Artinya ketika kesebelasan manapun yang bukan favoritku, kalau mainnya keren, aku tuh seneng apalin pemain-pemainnya. Kalau timnas apa timnas? Inggris pasti? Kalau timnas nih aku agak belang-belang kemana arah pemain-pemain yang di klub ini berada gitu. Kadang aku Argentina, kadang-kadang Inggris, kadang-kadang Belanda, begitu. Oh kadang-kadang ada Ronaldo sama Bruno Fernandes ya Portugal. Oh iya, berarti sekarang lagi apa nih kalau klub?
MU, kalau negara lagi Portugal sama Prancis. Portugal karena ada Pogba. Oh, ada Pogba ya. Pogba di Prancis. Pertanyaan kedua, Mas. Ini agak susah mungkin milihnya. Kahitna atau Yovie Nuno? Kahitna atau Yovie Nuno? Kahitno. Kahitna. Gimana itu digabung maksudnya? Iya. Digabung. Ini nggak menjawab sih, tapi ya udahlah. Oke, Kahitno. Tapi kan nggak usah mikir kan jawabannya kan? Kahitno ya, oke. Oke, yang ketiga, Mas. Mantan terindah atau menjaga hati? Menjaga hati dong. Menjaga hati. Kenapa tuh? Karena dengan menjaga hati mantan kita akan inget terus. Luar biasa. Set nih gitu ya. Mas, oke. Jadi dubes atau jadi caleg, Mas? Dubes. Dubes. Karena emang udah dari awal passion sekolah gitu tentang ya? Diplomasi. Kenapa dubes adalah salah satu, kalau menurut cara pilihannya ya dengan caleg gitu. Dubes itu kita bisa membawa misi budaya kita keluar sana untuk memperkenalkan Indonesia. Indonesia ini begitu indah nih, tapi kita harus perkenalkan dengan lebih baik lagi keluar. Misinya seperti itu. Jadi memang dari dulu aku punya misi ingin membawa budaya kita ke luar sana, dan sudah mengalami itu dengan perjalanan dari Eropa sampai ke Amerika, ke Selatan, semuanya membawa budaya Indonesia bermacam-macam, bukan hanya musik Kahitna atau Yovie Nuno, tapi ada kesempatan-kesempatan lain yang untuk memperkenalkan musik Indonesia itu kesempatan luar biasa. Cuma sekarang pandemi jadi nggak jalan. Terus juga aku punya program juga kan yang ke seluruh Indonesia terus di Indonesia. Ini kita berhenti dulu karena pandemi kan nggak mungkin kita naik pesawat tapi punya sahabat di Sorong, punya sahabat di Labuan Bajo, punya sahabat di Pulau Komodo, ada teman-teman di sana, di katakanlah di Manado, di Aceh, di mana, itu luar biasa rasanya. Kita merasa Indonesia banget, mencintai Indonesia banget ketika kita kesana dan ketemu saudara-saudara kita. Itu luar biasa. Jadi lebih milih jadi dubes ya? Ya, karena dubes, dengan jadi dubes kita bisa memperkenalkan apa yang aku lewatin tadi tuh. Indonesia butuh keren dan hebat. Terakhir, David Foster atau Jim Brickman? David Foster atau Jim Brickman? Ya Foster lah. David Foster ya? Foster, karena Foster bisa bermain piano seperti Jim Brickman, tapi komposisi yang dibuktikan ke dunia udah lebih banyak. Wow, menarik. Mas Yovie, terima kasih banyak. Sama-sama. Udah menyediakan waktu di Yovie Music School, dan juga mudah-mudahan sehat-sehat terus. Amin, amin ya rabbal. Project ke depan nanti sama Anmes ya. Ada Arsi sama Anmes juga ya. Betul, ada Anmes. Wow, menarik. Oh iya, ini ada titipan nih dari dari teman-teman orang tua grup buat Mas Yovie. Wah, ini memang kita harus selalu mengikuti nasihat orang tua, iya kan? Nah, terima kasih. Siap, teman-teman Badai TV, sekian dan terima kasih buat ininya, yang udah nonton, dan jangan lupa like and subscribe Badai TV. Mas Yovie ada channel YouTube? Belum ya? Yovie aja. Yovie aja ya, oke. Channel YouTube. Aku belum punya YouTube, tapi ada satu konten di YouTubeku. Itu di YWMF namanya, Isija baru ada satu lagu. Judulnya Adu Rayu, ada aku sama Glenn almarhum dan Tulus. Nama channel tadi Yovie aja. Apa namanya, Jun? Yovie Widianto. Jadi teman-teman Badai TV ya. Besok-besok nambah channel deh, nambah konten deh setelah ini. Susah kalau bukan YouTuber ya, kita nggak biasa ngisi. Bener juga, bener. Itu hebatnya YouTuber tuh, kita harus belajar juga tuh, Dai. Betul sekali. Dunia baru ya. Teman-teman Badai TV, sampai ketemu lagi. Yang penting hidup kita harus terus menginspirasi. Amin. Inspiring legacy. Sampai ketemu. Bye. Thank you, Mas Yof. Sama-sama, Dai. Waduh.